Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada perkuliahan manajemen jaringan pertemuan kelima yang membahas tentang network provisioning lanjutan. Di dalam melakukan network provisioning ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu tentang segmentasi desain jaringan. Perlunya melakukan segmentasi jaringan di dalam pembuatan jaringan jika jaringan tumbuh semakin besar adalah untuk mengurangi kemacetan. Jadi ketika kita melakukan segmentasi jaringan, kita dapat melakukan minimalisir terjadinya collision ataupun traffic lalu lintas jaringan yang begitu padat. Terdapat beberapa masalah yang muncul jika jaringan dikembangkan. Yang pertama, traffic menjadi naik ataupun traffic menjadi lebih padat, lalu lintas akan menjadi lebih penuh. Nah, hal ini merupakan sebuah tantangan bagi seorang network administrator ketika melakukan desain jaringan. Haruslah mempertimbangkan jaringan saat ini dan jaringan yang akan datang, terutama untuk traffic ataupun perubahan topologi. Tercapainya batas desain arsitektur hingga membatasi pertumbuhan jaringan. Nah, hal ini terjadi ketika kita contoh hanya terdapat 6 buah klien dalam satu ruangan, tapi kita hanya menggunakan 8 buah suite. Satu buah suite terdapat 8 buah port. Jadi sisa hanya 2 port saja. Alangkah baiknya ketika kita mempertimbangkan interface yang kita gunakan pada suite. Jadi ketika kita ada penambahan ataupun pengurangan infrastruktur and device, kita tidak mengganggu jalannya lalu lintas jaringan pada device lainnya. Ada beberapa manfaat dari segmentasi jaringan. Yang pertama adalah mampu mengatasi batasan dari arsitektur, dari infrastruktur pembentuk sebuah jaringannya, serta mampu mengurangi kemacetan jaringan. Kemacetan berarti traffic yang begitu padat, bisa terjadi collision data, serta menghubungkan banyak jaringan ataupun mampu menghubungkan jaringan yang berbeda. Segmentasi bisa kita pelajari di bagaimana sih pengimplementasian IP address dan subnetting. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di video saya yang judulnya cara mudah belajar IP address dan subnetting. Karena dasar dari pembentukan sebuah jaringan itu ya pastinya ada sebuah device, ada media transmisi serta ada lokasi IP address-nya. Kecuali kita menggunakan IP PAS semua, IP otomatis. Selanjutnya segmentasi desain jaringan. Segmentasi dalam desain jaringan sangat berguna dalam melakukan isolasi suatu traffic ke suatu segmen atau menjaga traffic yang tidak diinginkan menyeberangi segmen lain. Jadi kita bisa membatasi hak aksesnya berdasarkan grouping, mungkin berdasarkan VLAN ataupun berdasarkan pengimplementasian subnetting di dalam jaringan. Serta piranti router menghubungkan beberapa jaringan LAN dengan address jaringan yang berbeda. Jadi fungsi default dari perangkat router adalah fungsi dasar ya. Fungsi dasar dari router adalah menghubungkan beberapa network yang berbeda. Network kelas A dapat terhubung dengan network kelas B. Network kelas B dapat terhubung pula dengan network kelas C. Nah, jadi ketika kita menggunakan router, pastikan ada beberapa network yang berbeda. Nggak bisa lagi kita menggunakan switch untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Karena network kelas A tidak dapat terhubung dengan network kelas B jika kita menggunakan perangkat switch. Router adalah gabungan hardware dan software yang beroperasi pada layer network, pada layer OSI. Router berada di lapisan layer 3. Kenapa sih router ada berbicara hardware ataupun software? Karena router ada yang routernya langsung board, ada pula router OS. Di Mikrotik softwarenya adalah router OS, Mikrotik router OS. Sedangkan di Cisco softwarenya adalah Cisco IaaS. Router dapat menghubungkan jaringan-jaringan dengan arsitektur yang berbeda. Jadi arsitektur yang berbeda ya contoh tadi saya jabarkan sebelumnya. Kelas A dapat terhubung dengan kelas B dapat terhubung dengan kelas C. Jadi mampu menghubungkan beberapa network yang berbeda ketika kita melakukan implementasi gateway. Selanjutnya ketika kita berbicara segmentasi jaringan menggunakan perangkat router mampu memfilter traffic
broadcast serta mampu mengisolasi. Jadi saat desain redundancy switch terjadi looping, terjadi perulangan. Nah, terjadi perulangan itu biasanya ketika kita mencolokkan antara switch 1 dengan switch 2 lebih dari satu buah interface. Switch 1 dengan switch 2 kita menggunakan dua interface, tapi kita tidak melakukan pengimplementasian, mungkin grouping dari link aggregation ether channel. Router bisa menghubungkan jaringan dengan WAN ataupun internet. Pasti router bisa terhubung ke dalam jaringan internet karena di router ada namanya NAT. Kalau di Mikrotik IP Firewall NAT chain. Kalau di Cisco ingoing outgoing. Router bisa memberikan jalur yang berbeda-beda antara piranti-piranti dan bisa menaruhkan fault tolerance serta load balancing. Itu sedikit fitur dari router. Masih banyak fitur-fitur lainnya yang terdapat pada sebuah perangkat router. Router juga mampu memiliki ataupun router memiliki kemampuan yang tidak terdapat pada bridge ataupun switch seperti protokol SMTP, HTTP dan FTP. Jadi ada beberapa protokol-protokol yang dikhususkan hanya terdapat pada router saja. Sedangkan perangkat switch ataupun bridge tidak dapat digunakan. Switch saat ini juga sudah ada yang berada di switch layer 3, switch MPLS. Dengan router kita juga bisa memfilter address jaringan mana saja yang boleh lewat. Nah, maksudnya itu kita bisa mengimplementasikan kalau di Cisco namanya access control list. Kalau di Mikrotik ya filter address list. Jadi kita sama bisa melakukan filtering. Siapa saja yang boleh melakukan akses, siapa saja yang tidak bisa melakukan akses. Jadi kita bisa menentukan. Contoh yang paling gampang adalah banyak mungkin di tempat kerja kita tidak boleh melakukan akses ke dalam jaringan ataupun kita tidak diizinkan akses untuk Facebook. Nah, itu bisa digunakan. Desain LAN. Jaringan LAN terdiri dari infrastruktur jaringan dalam suatu lokasi tunggal yang digunakan untuk memberikan layanan-layanan aplikasi jaringan. Topologi jaringan LAN harus dikembangkan agar bisa memberikan layanan akses berkecepatan tinggi kepada desktop user ataupun end device dan mengizinkan evolusi kenaikan bandwidth pada jaringan. Kebutuhan bandwidth yang lebih lebar, ini seharusnya bukan lebih lebar tapi lebih besar. Alokasi bandwidth yang dibutuhkan lebih besar pada end device memerlukan bandwidth suatu migrasi pada saatnya kecepatan lebih tinggi. Ini translate total. Nah, di sini kebutuhan bandwidth saat ini udah ketika kita berbicara Ethernet itu 10 Mbps, fast Ethernet 100 Mbps, ada 1 GB berarti 1000 Mbps dan saat ini juga ada yang 10 GB. Jadi kebutuhan bandwidth pun harus dipertimbangkan ketika kita mengalokasikan ataupun kita melakukan perancangan sebuah jaringan. Jangan sampai di dalam sebuah perusahaan terdapat 20 klien, tapi kita hanya mengalokasikan bandwidth 2 MB. Bayangkan 2 MB dibagi 20 klien. Ini harus kita pertimbangkan. Berapa jumlah klien dan berapa bandwidth yang kira-kira harus kita gunakan. Selanjutnya topologi jaringan LAN. Kebutuhan minimum dari topologi jaringan LAN yang pertama semua desktop ataupun semua end device terhubung kepada switch dengan kecepatan 100 Mbps. Karena rata-rata network interface kita ataupun LAN card pada end device masih berada di fast Ethernet. Koneksi pada server haruslah fast Ethernet 100 Mbps ataupun gigabyte kepada switch. Nah, kenapa sih ada yang harus gigabyte? Biasanya gigabyte itu untuk traffic yang lebih padat. Kalau kita berbicara di hierarki switch, mungkin penerapan port gigabyte itu bisa kita implementasikan antara switch lapisan distribusi dengan switch lapisan core. Semua server tidak boleh berada pada segmen jaringan dengan bottleneck yang tinggi. Pastikan semua server berada dengan alokasi ataupun pengimplementasian grouping yang berbeda dengan end device yang berada di dalam jaringan tersebut. Selanjutnya semua uplink switch haruslah full duplex karena saat ini ya alhamdulillah ketika kita menggunakan switch defaultnya sudah berjalan full duplex kecuali kita masih menggunakan perangkat hub.
dengan kecepatan 100 Mbps ataupun gigabyte. Jaringan harus stabil dan semua klien didukung oleh DHCP server. Pengimplementasian DHCP server ya mungkin ada keuntungan dan ada kelebihan. Ketika kita ada keuntungan maupun kerugiannya. Keuntungannya ketika kita berbicara DHCP server tidak membuat seorang network administrator kecapean, kelelahan di dalam melakukan konfigurasi IP address terhadap semua klien. Jadi nanti klien akan mendapatkan IP address secara otomatis. Namun, kelemahan dari DHCP server ini adalah seorang network administrator susah untuk melakukan monitoring. Monitoring seperti apa? Siapa yang mencoba melakukan akses ke dalam jaringan kita ketika ingin mencoba melakukan akses pembobolan? Karena IP address yang menggunakan DHCP, IP-nya akan berputar ataupun akan random sesuai siapa yang login pertama. Mungkin saya login pertama saat ini, IP address saya 192.168.10.2. Saya melakukan penyerangan terhadap perusahaan saya pribadi, saya log out, sekitar 2 menit 3 menit saya mencoba login kembali, dipastikan IP address saya bukan 10.2 lagi, IP address saya akan berputar. Itu ada kelemahan juga ketika IP address diterapkan di DHCP, sulitnya untuk melakukan monitoring ataupun tracking. Kecuali kita trackingnya langsung pakai MAC address, kita pastikan MAC addressnya kita dapat log-lognya. Selanjutnya topologi LAN yang bersifat stabilitas haruslah diadopsi sehingga cocok dengan kebutuhan fungsional dan bandwidth site-nya. Jadi pengalokasian bandwidth. Selanjutnya ada tambahan itu, sebuah klien komputer terhubung kepada switch dengan kecepatan gigabyte. Ini tergantung dari LAN card kita ataupun network interface kita, apakah support untuk gigabyte ataupun tidak. Teman, sampai saat ini rata-rata untuk LAN card masih menggunakan fast Ethernet dan switch untuk ke end device masih berjalan di fast Ethernet, belum ke gigabyte. Misalnya gigabyte itu untuk ke server langsung ataupun switch to switch karena traffic akan penuh di jalur mereka. Koneksi semua server adalah gigabyte kepada switch. Semua server tidak boleh berada pada segmentasi. Ini sama seperti yang slide sebelumnya. Semua koneksi switch uplink haruslah full duplex sama. DHCP juga sama. Jika ketersediaan, nah ini berbedanya di mana? Topologi jaringan yang berbedanya hanya di jika ketersediaan yang tinggi dan bersifat kritis, maka topologi LAN yang bersifat redundansi haruslah diganti. Nah, redundansi bisa kita implementasikan dari keluarga Cisco. Ketika kalian bermain di Cisco ada namanya First Hop Redundancy Protocol ataupun FHRP. First Hop Redundancy Protocol punya cabang lagi, jadi ada 3. Ada yang VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol, ada HSRP, Hot Standby Routing Protocol, ada pula yang GLBP, Global Load Balancing Protocol. Tinggal tergantung kita mau pengimplementasiannya failover atau pengimplementasiannya load balancing. Bisa nggak ditandem dua-duanya? Bisa. Kalau nggak salah di jurnal yang terakhir juga sudah ada. Saya gabungkan antara VRRP dengan HSRP. Selanjutnya topologi jaringan LAN. Desain dan perencanaan dari topologi LAN haruslah meliputi analisa dari kebutuhan bandwidth yang sesuai untuk kebutuhan aplikasi dari jaringan sekarang ataupun jaringan saat ini dan juga jaringan yang akan datang. Kapasitas perencanaan yang efektif akan menjamin ketersediaan scalable koneksi backbone kepada teknologi yang lebih baru, misalnya penggunaan media dengan kecepatan gigabyte untuk mengoptimalkan kinerja. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan pengimplementasian ataupun perancangan jaringan, ya poin pertama adalah apa yang kita rancang apakah sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini, dan apakah yang kita rancang masih dapat digunakan untuk jaringan masa depan. Ketika jaringan masa depan ada perubahan infrastruktur ataupun penambahan maupun pengurangan, tidak mengganggu jalannya jaringan yang sedang berjalan. Itu kesimpulannya. Kebutuhan jaringan LAN, jaringan berskala kecil, kebutuhan switch minimum adalah 100 Mbps. Switch sekarang sudah berjalan di fase Ethernet semua, pasti 100 Mbps. Semua komputer yang terhubung ke switch minimum 100 Mbps.
Jaringan LAN berskala medium, di sini berarti ada yang berjalan 100 Mbps ataupun di gigabyte, tergantung kebutuhannya. Sedangkan untuk jaringan berskala besar harus dibuat sistem redundansi. Untuk sistem redundansi nanti kalian bisa cek saja di Schooler, itu saya nggak salah ada 3 tulisan yang berbahas tentang redundansi di Firmansyah Nusa Mandiri. Itu ada VRRP, ASRP sampai ke GLBP. Itu ada, nanti coba dicek saja. Semua suite yang dibuat link redundansi haruslah menggunakan spanning tree protocol enable terhindar dari broadcast ROM. Nah, spanning tree protocol itu sebenarnya ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut dari spanning tree protocol ada keluarganya RPVST plus load balancing, rapid pervilance spanning tree. Itu sebelumnya juga sempat menulis juga itu dengan Ibu Sari Dewi. Kebutuhan redundansi tidak hanya diberikan kepada koneksi antara switch dan server, koneksi jaringan WAN pun diberikan koneksi redundansi. Nah, di sini banyak redundansi. Yuk kita buka saja antara redundansi maupun STP. Kita coba lihat. Mungkin bisa jadi referensi untuk teman-teman ketika mengambil skripsi. Sambil saya buka. Jadi kalau teman-teman mau skripsi yang berbahas tentang redundansi ataupun berbahas tentang STP, bisa ke sini. Sorry, ini saya ke Yahoo ya. Kalau mau merujuk ataupun mengutip untuk referensinya. Nah, di sini menggunakan GLBP, Global Load Balancing Protocol. Ini juga keluarga dari redundansi, ini keluarga redundansi, ini keluarga redundansi, dan ada satu keluarga dari STP nih. Rapid Pervilance Spanning Tree plus Load Balancing. Jadi teman-teman kalau mau coba iseng belajar antara redundansi dan STP bisa merujuk ke sini. Nah, ini kebutuhan jaringan LAN, penggunaan aplikasi yang menekan bandwidth yang sangat insentif akan menjadi sangat tidak responsif. Jadi ketika teman-teman melakukan pembatasan alokasi bandwidth harus dipertimbangkan apakah 1 mega cukup ataupun 2 mega cukup, dan harus mempertimbangkan, mungkin kita mempertimbangkan alokasi bandwidth berdasarkan extension filenya, protokol UDP maupun protokol TCP. Apakah live streaming kita tutup untuk download, tapi ketika kita download file PDF, Word, bandwidth akan lebih cepat. Karena ketika kita tidak membatasi download ataupun upload protokol UDP, traffic akan lebih padat karena UDP itu lebih ke arah ke video, gambar, musik ataupun ke hiburan-hiburan ya. Tapi ketika kita berbicara protokol TCP berarti kita mungkin berbicara tentang file-file kerja. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyak teknologi dan sistem. Karena biasanya ketika kita melakukan perancangan jaringan, kenapa di sini disebut banyak dari teknologi dan sistem? Biasanya yang dipastikan ada multi vendor. Contoh, untuk router kita mungkin menggunakan router vendor A, switch vendor B. Sedangkan access point-nya pasti menggunakan access point vendor C. Karena masing-masing vendor mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita harus memahami paling banter sedikit lah konfigurasi dari multi vendor itu. Jadi kita jangan stuck di salah satu vendor saja. Serta infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen-komponen fisikal karena terdiri dari beberapa end device, beberapa media perantara jaringan dan logikal yang memberikan sebuah konektivitas, keamanan, routing, manajemen, akses, dan berbagai macam fitur jaringan lainnya. Selanjutnya, memahami infrastruktur jaringan komputer di dalam sebuah desain. Infrastruktur fisik adalah sebuah komponen fisik di dalam suatu jaringan. Masalah pengkabelan yaitu kabel yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misal,
Jika dalam jaringan ada yang memakai backbone gigabit, maka sudah seharusnya Anda memakai Cat 5e yang bisa mendukung speed gigabit. Jadi sebenarnya kita harus mempertimbangkan juga antara Cat 5e ataupun Cat 5. Biasanya kalau teman-teman yang crimping saat ini sudah menggunakan Cat 5e, cuman ketika crimpingnya lebih dari 10 ataupun 20 kabel, ya siap-siap aja tangan kapalan karena dia lebih keras. Semua piranti jaringan seperti router memungkinkan komunikasi antara jaringan lokal yang berbeda segmen. Itu sama seperti yang tadi sebelumnya. Router ya pasti berfungsi untuk menggabungkan beberapa network yang berbeda. Switch dan bridge memungkinkan host terhubung ke jaringan, server dan juga host. Jadi ada urutan topologinya. Di dalam satu buah router mungkin digunakan 3 buah port, 3 buah interface pertama kelas A, interface kedua kelas B, interface ketiga kelas C. Di masing-masing interface tersebut di bawahnya ada switch. Nah, dari switch itu baru terhubung dengan end device kita, baik client maupun server. Infrastruktur fisik bisa termasuk di dalamnya teknologi Ethernet dan standar wireless di 802.11a BNG, dan wireless saat ini juga sudah berkembang di wireless 6, itu lebih jangkauan frekuensinya lebih bagus. Wireless 6 itu kemarin sempat ikut sosialisasinya kalau nggak salah sebelum pandemi di salah satu perusahaan di Jakarta, bagaimana penerapan wireless 6 itu. Jaringan telepon umum ataupun PSTN, Synchronous Transfer Mode ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Sedangkan untuk infrastruktur logikal merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, melakukan manajemen, dan mengamankan host di dalam jaringan. Contoh dari infrastruktur jaringan yang pertama adalah DNS, Domain Name System, yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan klien. Nah, DNS ini sangat penting. Tidak mungkin kita melakukan akses ke dalam website, contohnya Nusa Mandiri. Tidak mungkin kita melakukan akses ke Nusa Mandiri tapi bukan menggunakan DNS, tapi menggunakan IP address. Bayangkan, ketika kita melakukan akses ke dalam website Nusa Mandiri, NS lookup Nusa Mandiri AC ID. Nah, nggak mungkin kita melakukan koneksi untuk Nusa Mandiri tapi menggunakan IP 118.98.7291. Tapi di browser kita cuma memasukkan nusamandiri.ac.id. Nah, jadi sebenarnya DNS itu untuk merubah alamat IP menjadi sebuah nama untuk mempermudah kita untuk mengingatnya. Bayangkan berapa banyak jaring sosial yang kita gunakan. Gak mungkin di browser kita masukkan alamat IP-nya. Pasti kita tinggal menulis Facebook, Twitter, ataupun keluarga lainnya. Ada pula directory service yang merupakan layanan directory untuk melakukan autentifikasi dan autorisasi user untuk masuk ke dalam resource jaringan. Ini biasanya kalau paling simpel itu di access point. Ketika kita melakukan hotspot login, biasanya ada verifikasi user ataupun password. Ataupun ketika kita berbicara yang lebih tinggi, ada namanya server AAA. Itu melakukan autentifikasi juga. Bagaimana user untuk melakukan akses, dan dia sifatnya sama seperti VPN, cuman ini server AAA. Protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP/IP, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dalam platform jaringan, baik platform Windows, Linux, Unix, dan lainnya. Sebenarnya ketika kita berbicara IP address, protokol TCP/IP pasti itu adalah dasar dari pembentukan sebuah jaringan. Nggak mungkin ketika kita melakukan pengimplementasi jaringan kita tidak melakukan konfigurasi IP address. Ya gimana mau berjalan jaringannya kalau kita tidak melakukan pengimplementasian protokol TCP/IP ini. Serta memahami infrastruktur jaringan komputer dan desain
ada sistem keamanan jaringan seperti jika kita memakai Windows Server, sebaiknya Anda sudah melengkapi dengan sistem yang update dan yang didevelop secara otomatis kepada semua host dalam jaringan seperti SUS, Windows System Update Service. Nah, di sini kita bisa melakukan update terhadap sistem operasi yang kita gunakan. Jangan sampai kita masih menggunakan contoh antivirus. Sekarang 2020 kita masih menggunakan antivirus XYZ yang kita download 2016 tapi belum kita update, sedangkan perkembangan virus saja sudah cepat. Serta software klien penghubung ke server lainnya. Jadi baik server maupun klien ya dipastikan sistem operasinya, software yang digunakan adalah software last update ataupun update terbaru. Setelah terbentuknya jaringan infrastruktur logikal, kita sebagai administrator perlu mempunyai pengetahuan untuk bisa memahami segala aspek teknologi yang terlibat di dalamnya. Jadi ketika jaringan telah terbentuk baik fisikal maupun logikalnya, seorang network administrator haruslah paham apa yang kita implementasikan di dalam jaringan kita. Nah, sebaiknya sebagai seorang network administrator adalah melakukan pencatatan dari desain dalam sebuah jaringan, baik hardware yang digunakan, software yang digunakan, serta alokasi IP address. Jadi kita melakukan pencatatan rekam jejak dari infrastruktur jaringan yang kita gunakan secara rinci pastinya. Misalnya, kita harus bisa membuat desain IP address untuk bisa diimplementasikan berdasarkan jaringan fisik yang ada. Nah, di situ sama. Kita jadi harus melakukan pencatatannya. Klien A, oke, mungkin Core i3 dengan spesifikasi RAM 2GB, hard disk 500GB, nah IP address-nya 10.1. Klien B, Core i5. Nah, kita catat lagi hardware-nya, software-nya apa, IP address-nya berapa. Klien C, hardware-nya apa, software-nya apa, IP address-nya berapa. Dan kita catat itu semua. Kita rekam bagaimana untuk melakukan pencatatan ataupun pendokumentasian jaringan kita. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah ketika terjadinya trouble, baik di dalam jaringan ataupun di dalam infrastruktur dari perangkat tersebut. Selanjutnya, ketika berbicara di desain line, IP address terdiri dari dua bagian, ada yang network dan host ID. Nah, ini sangat penting karena jangan sampai ketika kalian melakukan ataupun membuat sebuah proyek akhir dengan konsep jaringan tapi kita tidak memahami yang namanya IP address. Kelas A dimulai dari berapa sampai berapa, subnet defaultnya berapa. Kelas B range-nya berapa, default subnetnya berapa. Kelas C range-nya berapa, default subnetnya berapa. Nah, itu sudah harus di luar kepala. /24 sama dengan berapa? /24 klien dapat terhubung berapa? /25 default subnetnya berapa jadinya? Dan berapa jumlah klien yang dapat terhubung ketika menggunakan /25? Nah, itu kita juga harus sudah memahaminya. Pengimplementasian subnetting ataupun pemecahan antara network dan host itu mampu untuk melakukan efisiensi dari alokasi IP address yang kita gunakan. Disebut dengan sistem subnetting. Sistem subnetting itu juga ada di video sebelumnya yang di video saya juga di playlist jaringan komputer ataupun di playlist Cisco yang membahas tentang IP address dan subnetting. Subnetting ada sebuah proses memecah satu kelas. Nah, sebenarnya ini sudah di luar kepala semua bagaimana konsep-konsep dari subnetting. Coba saya buka subnetting dari video saya. Kita lihat subnetting ada nggak di sini. Jadi mungkin teman-teman ketika masih ada kendala di subnetting, teman-teman bisa singgah ke video. Di sini kalau nggak salah yang masih paling tinggi deh.
urutan terpopuler. Nah, kayaknya IP address masih paling banyak. Nah, ini IP address. Berarti nanti untuk berbicara IP address dan subnetting, teman-teman tinggal berarah ke sini. Di sini konsep tentang IP address Pada dan video kali ini saya subnetting. ingin mencoba mempresentasikan kekuliahan jaringan komputer. Pertemuan kedua. Selanjutnya, ketika IP address dan subnetting, perencanaan LAN. Desain sebuah LAN meliputi perencanaan fisik, meliputi media yang digunakan. Jadi kita medianya apa? Kabel ataupun kabel. Infrastruktur yang dirancang haruslah mempertimbangkan fleksibilitas. Jangan sampai ketika kita merancang untuk sebuah jaringan, kita tidak melihat tingkat fleksibilitasnya, dan saat ini mungkin sudah sebagian besar menggunakan teknologi wireless. Namun dari teknologi wireless pun juga ada kekurangannya, karena sinyal yang dikeluarkan oleh wireless bersifat broadcast dia ya, sinyalnya jauh. Jadi siapapun yang dapat sinyal tersebut dan siapapun yang mengetahui user maupun passwordnya dapat terhubung ke dalam jaringan kita. Nah, hal ini menjadi sebuah PR dari seorang network administrator, bagaimana untuk mengamankan jaringan wireless. Selanjutnya, metode perancangan LAN juga meliputi seorang network administrator haruslah bertanggung jawab terhadap jaringan. Jadi memastikan jaringan ataupun memastikan kestabilan di dalam layanan jaringan, serta pengalokasian IP address dengan pengimplementasian subnetting, peta letak komputer dari RAN dan topologi yang hendak kita gunakan. Jadi penerapan topologinya ataupun tata letak device di tempat yang aman. Jadi jangan sampai kita naruh server mungkin di ruang tamu, kan gak logis. Kita bisa naruh server di tempat yang lebih secure. Serta persiapan fisik yang meliputi pengkabelan dan peralatan lainnya. Dan pengkabelan jangan sampai kalian naruh kabel UTP di balik pintu, buka tutup pintu, nanti kabelnya putus. Jadi dipastikan untuk peletakan kabel ataupun layout media transmisinya disesuaikan yang serapi mungkin. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam perencanaan LAN adalah lokasi fisik dari tata letak end device maupun server ataupun perangkat-perangkat lainnya. Jadi pastikan kita meletakkan semua perangkat membentuk sebuah jaringan di tempat yang aman. Peta ataupun blueprint bangunan-bangunan yang akan dihubungkan serta informasi jalur kabel yang akan menghubungkan bangunan-bangunan tersebut sangat diperlukan, layoutnya jadinya. Jadi kita harus tahu layoutnya. Ada berapa ruangan, dalam satu ruangan itu berapa klien yang ingin kita gunakan. Bagaimana untuk koneksi klien ruangan satu dengan ruangan lainnya. Secara umum dapat diasumsikan bahwa pengkabelan yang menghubungkan bangunan-bangunan. Manajemen jaringan harus mengetahui semua konfigurasi jaringan dan pengkabelan pada lokasi menjadi tanggung jawab dari seorang network administrator. Dan yang paling penting adalah bagaimana pengalokasian IP address. Jadi jangan sampai sebenarnya pengalokasian IP address itu tidak bermasalah, cuman ketika kita mengalokasikan IP address secara berantakan, ketika ada trouble kita sendiri yang susah. Biasakan gateway gunakan alamat awal ataupun alamat akhir. Contoh 192.168.10.1. Nah, itu biasakan jadi alamat gateway ataupun 10.254 menjadi alamat gateway. Client berarti tinggal alamat lanjutkan 10.2, 10.3, 10.4 dan 10 seterusnya. Jadi kita alokasi alamat IP address sebenarnya tergantung kita, karena ketika sudah masuk ke dalam jaringan lokal 100% adalah hak dari seorang network administrator untuk melakukan pengimplementasiannya. Namun, jika pengimplementasiannya berantakan, ada troubleshooting, kita sendiri yang mengalami kesulitannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.